Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal saleh, amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya bisa kita saksikan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menyatakan, qala alaihi salatu wassalam, la tahillul mas'alatu li ghaniyin wala li dhi mirratin sawi. Bersabda Nabi SAW, tidak halal meminta-minta bagi orang yang berkecukupan. Tidak halal juga meminta-minta bagi orang yang mampu, kuat untuk bekerja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mirrah mirratin sawi. Mirrah itu al-quwah. Mirrah itu quwah, kekuatan begitu. Di dalam surat An-Najm dikatakan dzu mirratin fastawa, memiliki kekuatan. Ada yang menyatakan ahli tafsir itu dzu mirratin maksudnya malaikat Jibril. Sebagian mufassir mengatakan dzu mirratin fastawa yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Awalnya menampakkan bentuk aslinya sehingga menyebabkan Nabi SAW ketika itu pingsan. Fastawa, maka malaikat Jibril itu mengecil terus sampai ukurannya seperti manusia. Kita tidak mau ceritakan itu ya, karena pembahasan kitab ini kalimatnya sama, hadis ini dengan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan dzu mirratin fastawa. Kalau dalam hadis malam ini Nabi mengatakan tidak halal meminta-minta bagi orang yang berkecukupan. Tidak halal juga minta-minta wa lidzi mirratin sawi, orang yang memiliki kekuatan. Artinya kata beliau, barang siapa yang tercukupi, tidak butuh untuk minta-minta, baik tercukupinya karena dia punya simpanan uang, punya uang dia ya, walaupun tidak kerja, punya duit, atau dia tidak punya uang tapi dia ditanggung oleh keluarga atau kerabat. Dia punya kerabat nanggung ya uang kebutuhannya dia, maka ini tidak perlu minta-minta yang seperti ini. Atau dia ini memiliki kekuatan, mampu untuk kerja atau punya keterampilan begitu. Sekiranya kalau digunakan keterampilannya dia mendapatkan uang. Sekiranya kalau dia itu punya kekuatan dipakai untuk misalnya angkat-angkat atau apa misalnya, dia mendapatkan uang. Maka yang seperti ini tidak halal bagi mereka untuk keliling minta-minta atau minta ke orang. Kalau tetap mereka minta-minta, maka mereka berdosa. Dan hukum meminta-minta tadi itu haram bagi mereka. Adapun orang yang ammal ladzi yu'tihi fala ya'tham, adapun yang memberi, ya tidak ada ceritanya orang memberi berdosa itu. Lho pokon kei si enom ngono dosa kon.
Tidak ada dosa kayak itu, tidak ada. Di mana-mana ngasih itu dapat pahala. Orang yang ngasih pasti dikasih ganjaran sama Allah. Wala ya'sam ahadun 'alal ata. Tidak ada ceritanya orang ngasih orang lain itu kemudian berdosa, tidak ada. Kecuali dia memberikan man ya'lamu, orang yang dia yakin annahu yasta'inu bima yu'ta 'ala ma'asillah. Kalau tak kasih orang itu pasti dibuat beli miras. Kalau tak kasih pasti buat togel, buat judi. Tahu 100%. Tetap ente kasih, ente berdosa. Karena ente membantu orang untuk menjalankan maksiat. Iki lek tak kayak duit, ya pasti mari kono mlaku merono nyewa wong wedok misalnya. Ini tidak boleh dikasih kalau seperti itu. Adapun yang lainnya, yang kita tahu mereka itu misalnya dipakai untuk makan, dipakai untuk ini, atau dia itu tahu ya orang ini sebenarnya cukup sebenarnya, tapi tetap minta-minta. Atau kita tidak tahu uang ini dipakai apa, tidak tahu. Ya ini ya tetap dapat pahala. Tidak usah ditutno wong e. Tak tutno cek ro dikei apa duitku, ya tidak usah. Kasih aja. Karena tetap kita dapat pahala. Jadi dari sisi pemberi, dari sisi pemberinya yang ngasih, jangan takut, antum pasti dapat pahala dari Allah. Dan tidak usah beda-bedakan orang kalau ngasih. Kalau mau ngasih aja, kalau enggak ya ditolak dengan cara yang baik. Kecuali orang yang kita yakini kalau kita kasih uang digunakan untuk maksiat. Delok tekara ini ki mabuk iki. Ya masih mabuk lagi kayak duit kayak tuku mangan ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita yakin uang ini dibuat beli miras ya jangan. Berarti kita membantu orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau ada istilah-istilah yang lek nom kata kei, lek tuwo tak kei, tidak usah seperti itu. Ya, kalau mau kasih saja, tetap dapat pahala. Lek sing nom iki tak kei dosa awak Anda ada dosa. Ya. Awake luwe dempal teko aku ya. Kerja gampang iki ya, angkat-angkat atau apa. Kasih tidak apa-apa. Bagi penerima ya dia berdosa minta itu karena dia masih mampu. Ya, dia masih mampu. Wahdhar rahimakallah, hati-hatilah. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati. Saudara-saudara kita, orang-orang terdekat daripada kaum muslimin harus ya kita peringatkan juga daripada masalah ini. Jangan meminta kepada manusia kalau masih cukup atau tidak ada hajah asyadidah, tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Lek gak kepepet ojo wis. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alah", seandainya kalian semua memahami, mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam al-mas'alah ini, minta-minta itu. Ya, hakikatnya minta-minta itu seperti apa? Kalau seandainya kita tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma masya ahadun ila ahadin yas'alu." Maka kalau kalian paham, manusia ini paham, maka tidak ada satu orang yang jalan untuk meminta kepada saudaranya. Lek ngerti. Kalau tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita simpulkan agama Islam ini agama yang mengajarkan al-iffah wa izzatin nafas. Ngajari penganutnya itu supaya menjadi orang yang terhormat dan menjaga kehormatannya dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mereka itu miskin tapi menahan diri, tidak minta-minta kepada manusia. La yas'alunan nasa ilhafa, dalam Al-Qur'an itu. Mereka butuh tapi dikuat-kuatno begitu, tidak jaluk. Itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala.
Dan hadis-hadis yang kita baca pada malam hari ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat hal itu. Jadi jangan sampai gampang minta-minta, sampai dicela sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang gampang minta itu. Jadi hadis ini yang kita baca, seandainya kalian tahu apa sebenarnya di dalam meminta-minta itu, maka tidak ada satu orang yang bakal minta kepada saudaranya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ceritanya hadis ini yaitu ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki ini minta sama Rasulullah sesuatu, meminta kepada Nabi. Itu kalau dimintai sesuatu tidak pernah nolak gitu. Ya, tidak pernah mengucapkan ndak. Ya Rasul minta ini, ndak, itu tidak pernah. Ya Rasul saya butuh ini, ndak, itu tidak, pasti ya, naam. Ya. Walaupun mengusahakan begitu, bukan dari beliau. Jadi Nabi itu tidak mengatakan la, tidak pernah, kecuali kata para sebagian ulama saking mengibaratkan Rasulullah, menggambarkan Rasulullah itu, Nabi tidak pernah mengatakan la, tidak, kecuali di dalam tasyahud sholatnya saja. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu na'am semua, minta ini minta dikasih semua sama Nabi SAW. Ada orang datang sama Nabi minta dikasih sama Rasul, minta harta atau minta sumbangan misalnya. Maka ketika meletakkan kakinya ala uskufatil bab, jadi ada pintu, ada tangganya begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi ngasih itu, Nabi ngomong kepada para sahabat, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alah", seandainya kalian memahami apa sebenarnya yang ada di dalam minta-minta kepada manusia itu. Ada orang minta kepada orang lain, apa sih kejelekannya itu? Apa keburukannya? Apa kehinaan yang ada di dalam orang yang meminta-minta itu? Dia tidak menjaga harga dirinya dia. Ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu syai'a, maka tidak akan ada orang yang menuju kepada saudaranya untuk minta-minta. Lek ngerti begitu. Kalau ngerti, tak mungkin ada orang minta-minta. Ini menggambarkan bahwa ada di antara manusia itu yang minta padahal tidak butuh, tidak kepepet dia itu, cuman kebiasaan aja. Buat tiap Jumat, buat tiap apa misalnya, keliling rutin. Ya, kok ben Jumat hari ini ya misalnya, kok ben Minggu hari ini. Ya orang-orang itu, ya bagi kita tidak apa-apa. Ini hadiah dari Allah ya, seperti kemarin. Hadiah dari Allah, kasih aja. Bagi dia ya urusannya dia sendiri, dia butuh apa enggak nanti antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung meminta kepada orang itu berarti menjatuhkan harga diri begitu. Dan Islam tidak kepingin seperti itu. Kaum muslimin seperti itu tidak kepingin. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas'alatul ghani narun, minta-mintanya orang yang berkecukupan itu adalah seperti meminta api. Jaluk geni gitu, minta api. In qalilan fa qalilun, jika dia mintanya sedikit 2.000 misalnya 5.000, maka dia menerima api yang sedikit. Wa in katsiran, tapi kalau mintanya apa? Opo iki? Kaya apa? Ndak payu duit sakmene misalnya. Kan ada yang seperti itu ya. Kayak tuku obat misalnya, buat ini, buat itu. Jawab piro? 20, 50 misalnya ya. Banyak. 50.000 misalnya. Fakatsirun, maka api yang dia terima banyak. Yang dimaksud kata beliau bukan orang kaya. Orang kaya minta-minta bukan. Orang yang banyak uang kemudian minta-minta itu dilarang bukan. Tapi yang dimaksud di sini orang kaya itu orang yang tidak butuh untuk minta-minta, cukup dia itu. Ya.
Cukup, lek dicukup-cukupnya cukup, tapi dia tetap minta-minta misalnya. Tapi kalau ndak ada misalnya atau sangat kurang, mengharuskan dia untuk keluar jalan terakhir gitu. Sekali iki anakku loro, bojo, dino iki dompet isine 2.000 misalnya. Ya, tapi tuku apa ndak iso. Mau utang mana ndak enak. Akhirnya dia lari ke desa sebelah minta-minta sama orang sesuai dengan kebutuhan maka kalau sudah kondisi seperti ini boleh minta, tapi jangan maksa. Mintanya itu jangan maksa. Dan hendaknya hati kita selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalulah memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wis oleh kebutuhan hari itu mulia, ojo keenakan. Enak gledek ya. Sedak apa panas-panas sidik. Ya, timbangi markir misalnya. Timbangi ini itu, enaknya ini. Sepeda diparkir misalnya, ya. Mari ngono keliling blok ini, blok itu. Ya, ambeknya keleweteng misalnya. Sebenarnya sudah cukup. Awalnya memang kepepet awalnya. Kalau sudah cukup ya pulang. Jangan dilanjutkan. Kalau sudah dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, fa'amsik anil mas'alah, maka wis mandeko dari minta-minta itu. Dan bersyukurlah kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sing wis ngekei itu syukur. Ya. Duduk dikei, mosok mobil anyar ngekei 1.000 rek, bukan gitu ya. Tapi bersyukur, terima kasih misalnya. Wa a'dzir man lam yu'tika syai'an fa innahu la rizqa laka indahu. Kalau ada orang yang ente mintai itu ndak ngasih, ya harus dimaklumi, karena rezeki kamu bukan di tangan dia. Rezeki kamu itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia itu ditakdir sama Allah untuk memberi kita, ya pasti akan memberi. Ya. Karena memang ditakdir ndak ngasih, ya sudah selesai. Wala tas'alil insan wa huwa bainan nas ala qasdi an yu'tiyaka hayaan minhum. Dan ingat, jangan memanfaatkan keadaan. Kadang-kadang ada orang kalau di depan teman-temannya kita mintai izin kabeh ndak ngekei. Iki oh pinter iki, njaluk pas akeh wong. Akhirnya terpaksa ngetokno 50. Oh terima kasih ya, wet hilang wong guys. Terus lek ape ngamuk iki ya. Kata teman-temannya, Masya Allah ya, ente kalau sedekah 50.000 ya, saya 2.000. Iya saya tidak mau sedikit-sedikit. Jero hati ini kurang ajar ya. Ya ngenteni akeh wong dijaluk. Ini tidak boleh seperti itu, memanfaatkan keadaan. Jika ada orang mengerjakan zalik itu wa a'taka minal haya, dan dia memberi karena malu sama orang-orang sih kata kei misalnya ya. Seandainya kalau dia berduaan saja, lam yu'tika syai'an, dia tidak ngasih apa-apa. Saking anak konco-konco ini mang ya. Ngasih karena haya, karena malu. Maka telah menjelaskan Al-Imamul Ghazali di dalam kitab beliau, ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajhi la yahillu lil akhidh fil batin wa in halla lahu fil zahir. Kata Imam Ghazali, yang seperti ini tidak halal. Ya, secara hukum batin tidak halal, itu haram itu ini. Walaupun secara zahir, secara nampak mata ini ngasih, yang satu nerima, ketok-ketok ya halal memang, tapi secara batin ada yang disembunyikan sama orang ini. Ya, sengaja memanfaatkan keadaan. Oh, aku dikei kok. Iya, dikei, boleh anak koncone. Coba ada anak koncone misalnya. Ya, ini haram kata Imam Ghazali. Nah, karena itu ya mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal, mudah-mudahan semuanya dicukupi sama Allah ya. Rezekinya dilancarkan sama Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi
lancar, lapang, aja lali sedekah gitu. Ya, jangan lupa membantu terutama kerabatnya. Terutama kerabatnya. Karena banyak saudara yang mengadukan saudaranya sendiri. Sugih dipek dhewe. Adike melarat, daftar anake sekolah ndak iso. Masih omahe lantai 2. Mobile loro, pegawai negeri. Adike omah ngontrak, mulai biyen ngontrak Pak. Nah, kalau dilancarkan sama Allah, dilapangkan oleh Allah, diniati bantu orang tua, bantu saudara, kalau sudah ke yang lainnya, paman, keponakan, dikenakno kabeh apa. Kalau sudah tetangga-tetangga paling dekat. Cuk bantu sing wadoh. Ya. Ibuke omahe gedhek sih. Tapi ambek kanca-kancane, royal. Wah, mayoran. Ini itu rumah makan dibayar semua. Ibuke di desa misalnya, mangan bohong, dia ketawa-ketawa teman-teman. Karena itu semuanya itu butuh ilmu. Sebaik-baik harta itu jika dipegang oleh orang yang berilmu yang soleh, karena akan sampai kepada sasaran yang diridhoi oleh syariat nantinya. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu ditambah ilmu, mudah-mudahan dijaga daripada meminta-minta kepada manusia, mudah-mudahan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan hati, dan mudah-mudahan jika dunia itu datang kepada kita, mudah-mudahan tidak masuk ke dalam hati kita, tapi hanya di tangan saja gitu. Dan bisa mengalir kepada arah-arah yang bermanfaat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.